Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Bapak atau Ibu dosen. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas analisa sistem informasi pengajian pada toko My Gadget yang disusun oleh Rizky Abi Nur Hasan, Muhammad Hijriansyah, Andi Rati Puspitasari, Dela Tasya, dan Yoga Bagus Saputra. Kebetulan Yoga Bagus Saputra ini berhalangan untuk mengikuti Zoom dikarenakan sakit. Jadi mungkin kita aja berempat perwakilan dari kelompok 4. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dela. Latar belakang. Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar pada perdagangan atau bisnis. Hanya di rumah atau di ruang kantor, calon pembeli dapat melihat produk-produk pada layar komputer. Mengakses informasi, memesan, dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat transaksi, sehingga dari tempat duduk saja mereka dapat mengambil keputusan dengan cepat. Transaksi secara online juga dapat menghubungkan antara penjual dan calon pembeli secara langsung tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Next. Lanjutan, My Gadget merupakan sebuah toko elektronik yang sedang berkembang dan bergerak dalam bidang penjualan handphone dan juga laptop. Toko My Gadget beralamat di Ruko Timur nomor 12 Cengkareng, Jakarta Barat, dan mulai merintis usahanya pada tahun 2022. Berdasarkan konsep penjualan toko kami, ternyata masih melakukan penjualan langsung kepada konsumen yang datang ke toko, sehingga konsumen yang berada di luar kota atau jauh dari lokasi tempat penjualan akan merasa kesulitan untuk memesan atau hanya sekedar mengetahui produk yang dijual. Di samping itu, proses promosi yang dilakukan juga masih menggunakan brosur, sehingga masih belum seluas jika menggunakan media internet yang terbukti lebih mudah dan efektif. Lanjut. Melihat perkembangan dan potensi usahanya, maka toko My Gadget perlu melakukan perubahan terhadap sistem informasi, promosi, dan penjualan yang sudah berjalan selama ini. Perusahaan membutuhkan layanan pemasaran yang baik dan aman serta mampu mengelola data produk dengan baik. Next. Permasalahan. Berdasarkan pada latar yang telah dikemukakan di atas, maka dapat didefinisikan rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sebuah sistem informasi berbasis website sebagai media promosi dan penjualan pada toko My Gadget yang dapat diupdate dengan mudah pada waktu yang diinginkan dan menyediakan database produk sebagai media penyimpanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rati. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu deskripsi produk. Usaha kami menyediakan berbagai macam barang, diantaranya yaitu handphone sama laptop. Selanjutnya, keuntungan yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan omset penjualan agar masyarakat dapat lebih mengenal produk yang kami jual. Selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global mengiklankan produk dari sosmed untuk meningkatkan omset penjualan secara global agar masyarakat dapat lebih mengenal produk kami yang kami jual lebih dalam lagi. Selanjutnya yaitu analisa sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan yang ada di toko My Gadget ini ada 3, yaitu prosedur pemesanan barang, yang kedua prosedur pembayaran, yang ketiga prosedur pembuatan laporan. Selanjutnya, adapun di sini kami menggambarkan analisa kebutuhan sistem, yaitu dari admin, terus
ke mengatur kategori, mengatur produk, mengatur pembelian, terus selanjutnya mengatur data pelanggan, terus selanjutnya mengatur laporan. Selanjutnya yaitu struktur navigasi. Desain sistem, yaitu daftar, terus selanjutnya registrasi, verifikasi email dan password. Terus kita login, terus ada pesan kita harus memilih pesan dan beli produk. Terus memesan barang yang dipesan, dan ada opsi pembayaran, masukkan alamat tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Jian. Oke, untuk selanjutnya ini ada desain basis data. Di desain basis data ini kurang kelihatan ya. Ini merupakan proses dari pertama kali untuk masuk di web atau di tampilan mockup. Ini ada ID admin, username, password. Kemudian semuanya itu berpatokan ke admin. Kemudian barang yang dijual ada ID produk, ID kategori, ada nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, foto produk, dan deskripsi produk. Itu ada di dalam kategori barang. Kemudian untuk proses membelinya itu ada ID pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat, serta foto profil. Next-nya. Kemudian ini adalah tampilan desain antar muka yang ada di web My Gadget. Ada checkout belanjanya. Ini adalah contoh yang barang yang sudah dibeli atau riwayat pembeliannya. Di sini ada tabel produk, total belanja, harga, jumlah beli, serta alamat lengkap pengiriman. Next. Kemudian ada struktur navigasi. Di struktur navigasi ini ada halaman utama, produk, daftar, kotak pencarian, masuk, serta bantuan. Kemudian di dalam produk itu ada kategori yang barang yang ingin dibeli. Di dalam daftar itu ada form pendaftaran serta verifikasi email. Di dalam masuk itu ada halaman utama. Di halaman utama tersebut ada kontak pencarian, bantuan, profil, keranjang belanja, produk. Kemudian ada wishlist, bagaimana cara mengorder, FAQ, kontak, checkout, ada kategori di dalam produk. Kemudian di keranjang belanja ini ada checkout, ada metode pengiriman, metode pembayaran, serta status pemesanan. Kemudian next akan dibacakan oleh Rizky Abi. Baik, di sini ada pembuatan kode program sebagaimana yang sudah tertampil di layar. Kemudian di sini ada pengujian. Di sini kita melakukan beberapa pengujian untuk menu supaya hasil pengujian itu tercapai gitu. Yang pertama itu saat klik menu home itu test case-nya klik menu home. Hasil yang diharapkan itu tampil halaman home. Kemudian hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Terus yang kedua saat mengklik menu artikel, hasil yang diharapkan itu memuat artikel tentang HP dan laptop. Nah, di sini hasil pengujiannya tidak sesuai harapan karena belum menambahkan halaman artikel atau mungkin link untuk menuju artikel website tentang handphone dan laptop seperti itu. Jadi di sini kesimpulannya invalid. Kemudian saat klik menu login, hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman login. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Saat klik menu daftar, hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman daftar atau registrasi. Kemudian hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid.
Kemudian memilih kategori barang. Test case-nya itu klik pilihan pilih kategori. Hasil yang diharapkan tampil pilihan kategori barang. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Kemudian pengujian yang keenam yaitu mencari produk. Mengklik tombol kolom pencarian, kemudian hasil yang diharapkan itu tampil halaman barang yang akan dicari. Kemudian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ketujuh, membeli barang, yaitu klik tombol beli. Hasil yang diharapkan tampil halaman checkout barang. Kemudian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ke-8, ingin lanjut belanja, yaitu mengklik tombol lanjutkan belanja. Hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman produk. Terus hasil yang diharapkan sesuai harapan, kesimpulannya yaitu valid. Yang ke-9, ingin melihat detail produk, yaitu klik tombol detail. Hasil yang diharapkan tampil halaman detail produk, kemudian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang ke-10, ingin mengomentari kualitas produk dengan cara klik tombol komentar. Hasil yang diharapkan itu tampil kolom untuk mengisi komentar. Kemudian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ke-11, ingin mengirim komentar yang sudah diketik, yaitu dengan cara klik tombol kirim. Hasil yang diharapkan tampil output komentar. Di sini sesuai harapan, kesimpulannya valid. Lanjutan, mohon maaf. Nah, yang ke-12, ingin melihat keranjang belanja, yaitu dengan cara klik tombol keranjang berwarna merah. Hasil yang diharapkan muncul pop-up keranjang belanjaan. Kemudian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ke-13, ingin input alamat saat checkout. Dengan cara klik kolom masukkan alamat, hasil yang diharapkan yaitu tampil output halaman yang sudah diinput. Kemudian di sini sesuai harapan, kesimpulannya valid. Ke-14, ingin memilih provinsi, kota, ekspedisi, dan paket. Itu dengan cara klik kolom dan pilih. Hasil yang diharapkan yaitu tampil output yang sudah dipilih. Hasilnya itu sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang terakhir, ingin checkout pembelian. Itu dengan cara klik tombol checkout. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu tampil halaman pembayaran. Sesuai harapan, hasilnya kesimpulannya valid. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Rati. Bunga tuh. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan website My Gadget menggunakan pemeliharaan korektif, yaitu perubahan pada sistem website yang dilakukan setelah digunakan oleh user konsumen dalam memperbaiki kerusakan yang ditemukan. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh Bang Jian. Oke, kesimpulannya adalah dari data dan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa setiap konsumen yang ingin membeli barang melalui web yang sudah kami sediakan, di situ juga sudah tertera atau tersedia macam-macam handphone dan juga laptop, sehingga konsumen tinggal memilih barang yang diinginkan. Kemudian kami menyediakan pembayaran via transfer bank dan tidak menggunakan jasa COD atau cash on delivery. Selanjutnya, maka untuk menjaga dan membangun perkembangan usaha dari toko My Gadget dengan menggunakan sistem informasi website sebagai layanan pemasaran dan promosi, bahwa admin berperan penting dalam program ini karena seluruh analisa kebutuhan sistem seperti mengatur kategori, produk, pembelian, data pelanggan, hingga mengatur laporan adalah admin yang mengelolanya. Dan seluruh desain dari sistem website setelah diuji dengan pembuatan kode program, hasil pengujian sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah saran. Dengan adanya analisa sistem informasi, diharapkan pembaca atau pembeli dari toko My Gadget memahami sistem marketing dan promosi yang dilakukan oleh toko My Gadget, serta dapat membantu konsumen untuk melakukan pembelian jarak jauh dengan menggunakan website yang sudah kami buat tanpa jauh-jauh harus datang ke toko offline My Gadget. Oke. Sekian dari kami, kelompok 4, untuk tugas APSI. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
atau ada kesalahan bisa dibantu untuk direvisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.